Halo para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Hari ini gua ingin sedikit memaksa kalian untuk follow Instagram gua karena biasanya gua sering mengupload bocoran-bocoran konten di YouTube. Oke, kita lanjut ke konten. Halo para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Jadi banyak yang menanyakan part 4-nya bang, part 4-nya. Jadi gue ceritain dulu kenapa gue lama bikin part 4-nya. Jadi di motor Supra ini nih banyak masalahnya. Jadi dari part-part yang susah dicari, kayak banyak barang-barang yang belum lengkap, jadi banyak hal yang harus dilengkapin. Jadi kebanyakan ngomong jadinya ya. Motor ini masih belum siap buat sebenarnya sih buat di upload, tapi karena berhubung nanyain part-partnya, dan motornya sih sebenarnya harusnya udah bisa nyala karena pengapiannya juga udah nyala. Karena pengapiannya sudah nyala, sudah dipasang semua, listrik, koil, perkabelannya, koil, ecu, semuanya udah dipasangin, kiprok udah dipasangin. Terus kemarin juga businya dicabut dulu kan, buat dicoba ada percikan cinta atau percikan api yang membuat mesin ini bisa nyala. Ternyata sudah bisa fungsi, jadi nyala tuh des des. Nah, karena udah bisa dinyalain, jadi konten hari ini kita tes nyala aja dulu, karena banyak part-part yang belum kebeli, banyak part-part yang masih ngegantung. Kayak nanti gue jelasin dah. Nah, buat updatean sekarang kita bahas tentang motornya aja, apa aja yang sudah terpasang. Jadi kabel-kabel yang originalnya udah dicopot, kita ganti dengan kabel-kabel bawaan Daytona. Nih kayak kiproknya nih udah dipasang. Jadi kiproknya ini ternyata sama kayak punya Tiger katanya nih, mirip punya Tiger. Kabel-kabelnya udah dipasangin, tinggal disambungin sama kabel yang lama. Cuman yang kabel-kabel dari mesin itu dicabut, kita pasang. Terus di sini si cangklengannya atau kickstarternya yang kemarin kita unboxing sudah terpasang, ini pakai punya Ereking. Push stepnya juga udah diganti. Nah, buat si ininya belum dibenerin karena susah buat dicopotnya nih remnya. Terus kita lanjut ke ini nih, koilnya juga sudah terpasang sama karbunya nih. Dan yang permasalahan sampai saat ini itu, ini dia intake sama manifoldnya. Ini tuh bingung banget kalau misalnya dipasang ke depan mentok spakbor, no spakbornya pada baret. Kalau ditaruh di ke belakang mentok rangka, kalau di ke kiriin kagak ada spacer yang pas. Nih gue udah beli spacer yang buat motor Supra. Ini nggak pas punya si Daytona itu, ternyata dia lebih geda si intake-nya. Jarak si baut antar bautnya tuh geda. Kalau ini kan pendek nih. Kalau si intake yang Daytona punya itu segini nih, seruas jari ini nih jarak antar bautnya. Geda. Ini nih. Mau lu bayangin bedanya jauh. Terus intake-nya itu, lubangnya itu 3 cm kalau punya Daytona. Kalau yang Supra kan ini 28, 30 juga bisa sih, ini sebenarnya digedein. Cuman ininya doang nih, jarak antar bautnya tuh yang susah. Itu permasalahannya. Terus sama sekarang udah dipasang kopling sudah terpasang. Terus lanjut ke gas sudah pakai spontan Uhuy. Gue pakai punya YZ. Cuman buat yang pernah masang gas spontan di motor Supra, tolong tulis di kolom komentar ya, ini udah bener apa belum ya. Soalnya ini kayaknya aneh banget gue ngeliatnya. Tapi ini menurut gue sih udah bisa dipakai, udah bisa muter. Tapi untuk video kali ini kita nggak bisa tes jalan dulu karena ya keadaan motornya masih kayak begini dong, masih belum bisa dipakai jalan dong. Jadi ini semua udah gue pasang-pasangin dulu buat mengisi kegelisahan para netizen yang ingin menonton atau yang ingin melihat video-video progres
Suprax Daytona ini. Jadi gue pasangin semuanya tuh biar bisa tes suaranya. Jadi ini sebelumnya belum pernah dites, jadi semoga aja video ini nggak fail ya. Kalau misalnya fail, nanti gue bikin judulnya fail. Kalau misalnya sukses, gue bikin judulnya pertama kali mesin nyala Daytona di Supra. Oke. Apalagi ya? Coba kita tes gasnya nih, ini diputer skepnya. Ntar kita ambil lightningnya dulu. Anjay, masih gelap. Tutupan anjir. Wah lumayan ya, udah kebuka tuh, set. Sama ini nih, kunci kontaknya nih. Ini kenapa nggak nyala ya? Di on malah agak nyala. Kalau misalnya ada yang tahu, tolong tulis di kolom komentar. Sama ini nih koplingnya enteng banget nih. Ini gue pakai satu jari, lu bayangin, satu jari bisa ketarik. Ini cuma pakai kelingking nih, no. Kenapa itu kopling enteng banget? Kalau misalnya ada yang tahu kenapa kopling enteng banget, padahal di sini udah dipasangin karet, bukan karet sih, per. Jadi masih enteng banget. Kalau misalnya ada yang bilang waktu di forum atau teman-teman gue bilang di sini kasih pegas atau kasih kawat pembantu, cuman di sini udah nggak ada ruangan buat karet-karet itu. Bukan karet sih, per. Ngapa gue ngomongin karet mulu ya? Per. Jadi per itu udah nggak bisa nih taruh di sini nih kalau pakai punyanya Win atau semacam Honda yang pakai kopling ini udah nggak bisa nih, kagak ada ruangan lagi. Mau tahu di mana coba pernya? Paling ditambah di sini nih pernya nih. Oke, daripada banyak cincong, kita lanjut ke nyalain mesin. Ini deh yang kalian tunggu. Oke guys, jadi ini pertama kalinya kita tes nyala motor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gue deg-degan banget. Semoga bisa nyala motornya. Semoga nyala lah, bismillah. Kita nyalain dulu kunci kontaknya. Set dah. Pakai sendal dulu guys, biar nggak ledes. Waduh. Jadi itu kekuatan mesin 190 ya. Jadi permasalahan di motor ini karena kunci kontaknya tadi kagak aktif, jadi nggak bisa matiin secara kunci kontak, jadi harus pakai tutup. Jadi sampai di sini dulu videonya. Ternyata mesinnya udah nyala. Jangan like, comment, subscribe, atau jangan lupa like, comment, subscribe karena di sini udah mulai rame. Bye bye. Oh iya, satu lagi pesan buat gua, karena ini kontennya sangat memakan modal, jadi jangan lupa di share ya, karena gua belum dapat apa-apa dari YouTube. Dah.
babe naik tangga monyet